Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Isma Fitriani. Pada video kali ini, kita akan mempelajari dimensi 3 bagian kedua, yaitu tentang jarak titik ke garis. Ini merupakan materi matematika wajib kelas 12 di semester ganjil. Kompetensi dasar yang harus kalian miliki adalah 3.1, mendeskripsikan jarak dalam ruang, yaitu fokus pada titik ke garis. Sedangkan KD 4.1 adalah menentukan jarak dalam ruang, khususnya pada titik ke garis. Diagram alur konsep, dimensi 3. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari tentang jarak titik ke titik. Ini merupakan prasyarat untuk mempelajari jarak titik ke garis pada video kali ini. Baik, langsung saja kita akan mulai jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis pada bangun ruang. Di sini ada tabel, ada bangun ruang 1, 2, dan 3. Kita perhatikan untuk bangun ruang yang pertama, ini merupakan kubus ABCD FGH. Dari gambar di samping, panjang ruas garis EA adalah jarak antara titik E dengan ruas garis AB. Kita perhatikan jarak titik E ke AB. E ke AB. Coba kalian perhatikan titik E dengan AB. AB adalah garis di bawahnya. Maka EA merupakan jarak. EA merupakan jarak antara titik E ke garis AB. Contoh lain, jarak C ke AB. Perhatikan titik C ke garis AB. Maka jarak C ke AB adalah panjang ruas garis BC. Contoh berikutnya untuk bangun ruang balok. Jarak R ke OP, jarak titik R ke OP adalah ruas garis OR. Contoh yang lain, ini masih balok. Jarak D ke BC, adalah panjang ruas garis DC. Contoh terakhir, jarak A ke EF, dia akan sama dengan panjang ruas garis AE. Mengapa demikian? Jadi jarak titik ke garis itu seperti apa sih? Nah, misal kita punya titik A, kemudian ada garis G. Manakah garis yang terpendek yang bisa kita tarik dari A ke garis G? Apakah ke titik D, apakah ke titik C, atau ke titik B? Ternyata yang terpendek adalah garis AB, di mana merupakan garis yang tegak lurus terhadap garis G. Sehingga jarak titik ke garis adalah ruas garis yang tegak lurus, yang merupakan yang terpendek dari sebuah titik terhadap sebuah garis. Jadi misalnya tadi kita punya titik A adalah titik ya, kemudian G adalah garis, maka jarak titik A ke garis G adalah panjang ruas garis AB ini yang tegak lurus ya, di mana B terletak pada garis G dan garis AB merupakan garis yang tegak lurus terhadap garis G. Jadi penekanannya di sini kalian harus mencari garis yang terpendek. Yang terpendek itu adalah garis yang tegak lurus. Jadi syaratnya ini harus tegak lurus. Sini ada contoh yang pertama, ada kubus ABCDFGH dengan rusuk 2 cm. Berapakah jarak titik A ke EB? A ke EB. Diagonal bidang ya EB itu ya. Baik, kita coba selesaikan. Ada kubus ABCDFGH, rusuknya 2 cm. Kemudian ditanyakan jarak A ke EB. Jarak A ke EB, maka kalian perhatikan segitiga BAE. BAE.
BAE. Segitiga apa itu? Segitiga BAE merupakan segitiga siku-siku ya, siku-siku di A. Kita coba gambarkan segitiga BAE ya, AB2, AE2, BE2 akar 2. Karena BE merupakan diagonal bidang ya, 2 akar 2. Sehingga jarak titik A ke EB adalah AT. Jadi kalian tarik dari A ke T seperti ini, sehingga AT tegak lurus ya, tegak lurus terhadap BE. BT sama dengan akar 2 karena T adalah tengah-tengah dari BE, karena dia merupakan segitiga sama kaki ya, sama-sama 2 ya, panjangnya AB dan AE. Sehingga untuk mencari AT kalian bisa gunakan Pitagoras ya, ATB gitu ya. Kalian perhatikan ATB, sehingga untuk mencari AT adalah akar dari AB kuadrat ini 2 ya, dikurangi BT kuadrat. 2 kuadrat dikurangi akar 2 dikuadratkan, diakarkan, hasilnya 4 kurangi 2 akar 2 cm. Jadi jarak titik A ke EB adalah akar 2 cm. Atau kalian bisa juga gunakan cara lain. Gunakan rumus luas segitiga BAE. Luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Coba kalian perhatikan alasnya bisa BE, tingginya AT, karena AT tegak lurus BE. Atau bisa juga setengah AB kali AE. AB, alasnya AB ya, tingginya AE. Seperti ini. Sehingga untuk mencari AT, kalian bisa hilangkan setengahnya, ini habis ya dibagi, maka AT adalah AB kali AE dibagi BE. Itu ya. Maka AB adalah 2 ya, AE adalah 2, BE 2 akar 2. Sehingga hasilnya ini kita bagi habis 2 akar 2 dibagi akar 2 ya, disederhanakan, dirasionalkan, dikali akar 2 per akar 2, hasilnya 2 per 2 akar 2. Nah, akar 2 dikali akar 2 hasilnya 2 ya, ini dibagi habis, hasilnya akar 2, jadi sama, akar 2 cm. Jadi bagaimana cara menentukan jarak titik ke garis? Misal di sini ada 3 permasalahan. Kita akan mencari jarak titik A ke garis BC, atau mencari jarak titik P ke garis QR, atau jarak titik T ke garis AD. Titik ke garis. Langkah pertama, kalian perhatikan atau amati segitiga yang terbentuk dari titik dengan garis tersebut. Jadi misalnya tadi jarak titik A ke BC, maka perhatikan segitiga ABC ya. Jarak P ke QR, berarti perhatikan segitiga PQR. Jarak T ke AD, berarti perhatikan segitiga TAD. Dari situ kalian perhatikan apakah segitiganya merupakan segitiga siku-siku, ataukah segitiga sama kaki, ataukah segitiganya sembarang. Ya, dari ketiga permasalahan ini kita akan coba bahas bagaimana jika segitiganya siku-siku, bagaimana jika sama kaki atau sembarang. Untuk permasalahan segitiga siku-siku, misal di sini diketahui segitiga ABC siku-siku di A dengan panjang AB 3 cm dan AC 4 cm. Berapakah jarak titik A ke garis BC? Kita coba gambarkan sesuai soal. Ya, siku-siku di A seperti ini gambarnya. Siku-siku di A, panjang AB 3, panjang AC 4. Jarak titik A ke BC, A ke BC. Jarak titik A ke garis BC sama dengan AT. Jadi kalian tarik dari A ke T sehingga tegak lurus di T. Jadi AT tegak lurus BC. Gunakan luas segitiga ABC. Luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi ya. Alasnya kalian bisa tentukan BC, tingginya AT, karena AT tegak lurus BC. Atau bisa juga alasnya adalah AB, jadi setengah AB dikali AC sebagai tingginya. Sehingga dari sini kita peroleh
AT adalah AB dikali AC dibagi BC, setengahnya kita bagi habis. Untuk mencari AT kita butuh AB sudah ada 3, AC sudah ada 4, sedangkan BC ini belum ada. Kita hitung dulu. BC bisa kita hitung dengan Pitagoras ya, akar dari AB kuadrat ditambah AC kuadrat, sehingga kita peroleh hasilnya adalah 5 ya, atau ingat triple Pitagoras 3, 4, maka BC nya 5, sehingga AT adalah 3 kali 4 dibagi 5, 12 dibagi 5, 2,4 cm. Jadi jarak titik A ke garis BC adalah 2,4 cm. Bagaimana untuk permasalahan segitiga sama kaki? Di sini ada contoh segitiga PQR sama kaki dengan PR sama dengan QR sama dengan 5 cm dan PQ 6 cm. Berapakah jarak titik P ke garis QR? Kita coba gambarkan. PQR segitiga sama kaki, PR sama dengan QR sama dengan 5 cm, PQ 6 cm sudah kita gambarkan. Maka jarak titik P ke garis QR sama dengan PT. Jadi kalian tarik dari P ke T, di mana T adalah tegak lurus ya, PT tegak lurus terhadap QR. Kemudian kita juga tarik R ke O, ini juga tegak lurus, di mana O adalah tengah-tengah PQ ya, karena dia sama kaki. Berarti di sini jelas 3, ini juga 3. Gunakan luas segitiga PQR sama ya seperti tadi, setengah alas kali tinggi, di mana alasnya bisa kita lihat sebagai QR sebagai alas, maka tingginya adalah PT karena dia tegak lurus terhadap QR. Atau bisa juga alasnya kalian gunakan PQ ya, PQ tingginya adalah RO. Maka PT yang kita cari adalah PQ dikali RO dibagi QR. Setengahnya kita bagi habis. Apakah sudah ada semua yang kita cari? PQ sudah ada 6, RO ya, RO ya yang belum ada. Jadi kita cari dulu RO ya, segitiga yang kita gunakan ROQ misalnya, atau ROP ya. Dengan menggunakan Pitagoras kita cari, maka RO sama dengan PR kuadrat, ini kita gunakan segitiga yang di kiri berarti ya, ROP begitu ya, PR kuadrat dikurangi ya, karena PR ini sisi miringnya, PR kuadrat dikurangi PO kuadrat, jadi 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat, 25 dikurangi 9 adalah 16, akar 16 adalah 4, sehingga RO adalah 4. Atau kalian ingat triple Pitagoras ya, 3, 4 pasti di sini karena miringnya 5, sehingga PT yang kita cari adalah PQ nya 6, RO nya 4, QR nya 5, jadi 6 kali 4 dibagi 5, 24 dibagi 5, hasilnya 4,8 cm. Jadi jarak titik P ke garis QR adalah 4,8 cm. Sekarang untuk segitiga sembarang, di sini ada contoh segitiga TAD dengan panjang TA 6 akar 2, TD 9 dan AD 3 akar 5. Berapakah jarak titik T ke garis AD? Kita coba gambarkan sembarang ya, jadi tidak ada tanda sama kaki, siku-siku dan seterusnya, sembarang seperti ini. Kalian bayangkan saja mana yang lebih panjang ya, di antara 6 akar 2, 9 dan 3 akar 5. Kurang lebih seperti ini gambarnya ya, TA 6 akar 2, TD 9, AD 3 akar 5. Jarak T ke AD sama dengan TO, jadi kita tarik dari T ke O sehingga TO tegak lurus terhadap AD ya. Gunakan rumus luas segitiga TAD. Kita bisa gunakan alasnya adalah AD ya, setengah AD dikali TO, tingginya TO, atau bisa gunakan rumus luas segitiga yang menggunakan perbandingan sin ya. Jadi kalian gunakan rumus segitiga yang lain pada bab trigonometri ya, kelas 10 ya, bahwa untuk mencari luas segitiga bisa kita gunakan rumus lain, yaitu setengah AD dikali TD dikali sin yang mengapitnya, sin sudut yang mengapit alfa.
Sehingga TO adalah TD dikali sin alfa. Jadi setengahnya dibagi habis, AD-nya dibagi habis. Sehingga TO sama dengan TD sin alfa. Apakah TD sudah ada? TD sudah ada, berarti tugas kita mencari sin alfa. Dari mana kita mengetahui sin alfa? Kalau kita gunakan segitiga siku-siku, kita bisa gunakan TO ini ya. Tapi TO ini tidak diketahui. Sehingga kita gunakan cara lain dengan aturan cos ya. Kita cari dulu cos alfanya sebelum mencari sin alfanya. Cos alfa sama dengan AD kuadrat ya, AD kuadrat ditambah TD kuadrat dikurangi AT kuadrat dibagi 2 dikali AD dikali TD ya. Maka AD 3 akar 5 dikuadratkan, TD 9 dikuadratkan dikurangi AT 6 akar 2 dikuadratkan dibagi 2 dikali AD 3 akar 5 ya, TD nya 9. Sehingga kita hitung 3 akar 5 dikuadratkan 45 ya, 3 kuadrat 9 akar 5 kuadrat 5 ya, jadi 9 dikali 5 45, 9 kuadrat 81, 6 akar 2 dikuadratkan 6 dikuadratkan 36, akar 2 dikuadratkan 2 ya, jadi 36 dikali 2 72 ya. Kita hitung hasilnya 54 ya, 45 ditambah 81 dikurangi 72 hasilnya 54. Kita bagi habis, ternyata ini hasilnya habis ya, ini 54 ini habis dibagi yang di bawahnya, sehingga hasilnya 1 per akar 5. Itu adalah cos alfa. Masih ingat cos adalah perbandingan sisi samping dan miring ya. Jadi kita gunakan segitiga sebagai segitiga siku-siku seperti ini ya, segitiga bantuan. Kita simpan alfanya di yang lancip, sebetulnya boleh di atas sini atau di bawahnya. Kalau di bawahnya berarti sampingnya di sini ya, di bawah ini satu ya, miringnya akar 5 seperti ini. Maka kita cari depannya dengan Pitagoras. Miring dikuadratkan dikurangi sisi yang lain dikuadratkan, berarti 5 ya dikurangi 1 ya, 4 akar 4 yang hasilnya 2 depannya. Sehingga sin alfa adalah 2 per akar 5 ya, depan per miring ya. Sehingga TO adalah TD 9 dikali sin alfanya 2 per akar 5 ya. Sehingga TO adalah 18 per akar 5, kita rasionalkan dikali akar 5 per akar 5, sehingga hasilnya TO adalah 18 per 5 akar 5 cm. Jadi jarak T ke AD adalah 18 per 5 akar 5 cm. Demikian pembahasan pada video kali ini. Selanjutnya adalah tagihan tugas ketiga ya. Tugas ketiga silakan kalian buka bukunya halaman 17 latihan 1.2 nomor 1 sampai dengan 5. Catatan untuk tugas kali ini, biasakan tuliskan soalnya ya, kemudian gambarkan bangun ruangnya sesuai soal, lalu tuliskan langkah-langkah setiap pengerjaannya. Jadi tidak langsung jawaban ya, tidak langsung hasil, langkah-langkahnya dituliskan dengan jelas. Seperti itu. Ini akan membantu jika kalian belum memiliki buku paket ya. Ini adalah soal latihan 1.2 halaman 17. Demikian video pembelajaran pada kali ini. Terima kasih. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.